Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan, Dr. Muhammad Kusoy, MPD. Yang terhormat, teman-teman, dan yang terhormat, teman-teman sekelompok. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas dari Bapak yang berjudul Pendekatan Teori Struktural Fungsional dalam Pendidikan. Sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan dulu anggota kelompoknya. Yang pertama ada Bapak Masruri, saya sendiri Yunus, Bu Nunur Nurul Faidah, dan yang terakhir Ibu Tasya Fitri Azhara. Baik, sebelum kita membahas atau mempresentasikan atau diskusi materi ini, alangkah baiknya saya akan bacakan dulu latar belakangnya. Nah, di sini terlihat latar belakang teori struktural fungsional merupakan salah satu pendekatan penting dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berkaitan. Setiap bagian dalam masyarakat seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, dan agama memiliki fungsi tertentu dalam menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Dari sini kita sudah jelas ya bahwasannya teori struktural itu adalah masyarakat atau lembaga yang saling berkaitan. Nah, artinya masyarakat, lembaga pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita akan bahas satu persatu oleh presentator kita, yaitu Pak Masruri, Ibu Nunur, dan Ibu Tasya. Kami persilakan untuk menjelaskan materi tersebut. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Baik, untuk pertama Pak Masruri dulu. baik. Terima kasih Pak Yunus atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Yaitu yang pertama, bagaimana teori struktural fungsional menjelaskan peran pendidikan dalam masyarakat. Yang kedua, apa saja asumsi dasar teori struktural fungsional dalam memahami fenomena pendidikan. Yang ketiga, siapa saja tokoh utama dalam teori struktural fungsional serta bagaimana kontribusi mereka dalam kajian pendidikan. Adapun tujuan penelitian, yaitu yang pertama, menjelaskan bagaimana teori struktural fungsional memandang peran pendidikan dalam masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi asumsi dasar dari teori struktural fungsional dalam kajian sosiologi pendidikan. Adapun yang ketiga, menguraikan tokoh-tokoh utama dalam teori ini serta kontribusi pemikirannya dalam memahami peran pendidikan dalam kehidupan sosial. Untuk waktu selanjutnya yaitu saya berikan kepada Ibu Nunur Nurul Faidah. Monggo saya persilakan. Terima kasih Pak Kiai Masruri yang telah memberikan waktunya. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan mempresentasikan konsep dasar teori struktural fungsional.
Teori struktural fungsional memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang tersusun atas berbagai bagian yang saling berhubungan. Setiap bagian dalam sistem sosial memiliki fungsi tertentu yang berperan dalam menjaga keseimbangan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, sekolah dipandang sebagai lembaga sosial yang berfungsi mentransmisikan nilai, norma, dan budaya kepada generasi muda. Melalui pendidikan, individu belajar mengenai disiplin, tanggung jawab, serta cara berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sosial. Adapun asumsi dasar teorinya adalah teori struktural fungsional memiliki beberapa asumsi dasar dalam memahami kehidupan sosial. Yang pertama, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang tersusun dari berbagai bagian yang saling bergantung satu sama lain. Yang kedua, setiap institusi sosial memiliki fungsi tertentu yang mendukung keberlangsungan sistem sosial. Yang ketiga, masyarakat cenderung menuju kondisi keseimbangan atau stabilitas sosial. Yang keempat, integrasi sosial sangat penting untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat. Mungkin itu presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yaitu Bu Tasya Fitri Azahra. Silahkan Bu. Baik, terima kasih Ibu. Di slide ini kita akan membahas tentang tokoh utama dalam sosiologi pendidikan dan kontribusinya terhadap pemahaman tentang fungsi pendidikan dalam masyarakat. Yang pertama ada Emile Durkheim. Beliau adalah pendiri. Beliau memandang pendidikan sebagai sarana untuk membentuk solidaritas sosial dan menanamkan nilai-nilai moral kepada generasi muda. Contohnya di sekolah kita diajarkan disiplin, bekerja sama, dan menghormati orang lain. Yang kedua ada Talcott Parsons. Beliau melihat pendidikan sebagai lembaga sosialisasi yang mengajarkan nilai prestasi, tanggung jawab, dan aturan sosial dalam masyarakat. Contohnya, sistem ranking atau nilai yang membantu kita untuk berlatih bersaing secara sehat. Yang ketiga, ada Robert K. Merton. Beliau mengembangkan konsep fungsi manifest dan fungsi laten, yaitu fungsi yang direncanakan dan fungsi yang tidak direncanakan dari suatu lembaga sosial. Slide berikutnya ada aplikasi dalam pendidikan. Kita melihat bagaimana teori ini diterapkan dalam dunia pendidikan. Pendekatan struktural fungsional dapat digunakan untuk memahami berbagai fenomena dalam dunia pendidikan. Pendidikan berfungsi sebagai sarana sosialisasi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, pendidikan juga membantu individu untuk mempersiapkan diri untuk menjalankan berbagai peran sosial di masa depan. Pendidikan juga sering dipandang sebagai sarana mobilitas sosial karena melalui pendidikan seseorang dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Selanjutnya ada permasalahan pendidikan. Ada tantangan dalam pendidikan. Dalam praktiknya, sistem pendidikan juga menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah ketimpangan akses pendidikan di berbagai wilayah. Selain itu, terdapat juga perbedaan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Perkembangan teknologi dan globalisasi juga menuntut lembaga pendidikan untuk terus beradaptasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Selanjutnya kesimpulan saya serahkan kembali kepada presentator. Baik, terima kasih untuk ketiga presentator yang sudah menjelaskan dengan gamblang. Saya harap kita bisa
memahami, ya paling nggak sedikit memahami dari penjelasan presentator agar kita bisa mencari tahu bagaimana pemikiran-pemikiran dari materi ini. Baik, untuk yang terakhir, kesimpulan. Di sini berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teori struktural fungsional memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berkaitan. Artinya, dari tadi kita bahas bahwasannya kita hidup itu bermasyarakat yang berkaitan, tidak saling putus-putus. Makanya teori struktural fungsional ini ada kaitannya dengan pendidikan. Dari sini pendidikan memandang bahwasannya di sekolah-sekolah itu sebagai transfer nilai norma untuk kehidupan dalam bermasyarakat. Untuk menjalani kehidupan bermasyarakat, maka struktural ini kita fungsikan sebagai pendidikan yang akan saya pikir sekolahan itu bisa mencetak generasi-generasi muda. Baik, itulah kesimpulannya. Selain ada tujuan, teori, dan tokoh-tokoh yang tadi kita bahas, kalau ada pertanyaan, nanti kita bahas di pilar, di LMS. Kita lanjut diskusinya di sana dengan Bapak dosen. Sebagai penutup, saya harap dari diskusi kita kali ini bisa bermanfaat, khususnya buat saya dan umumnya buat kita semua. Kalau ada yang belum mengerti, ya saya harap kita juga nggak akan pernah mengerti, agar kita mencari tahu. Nah, demikianlah presentasi dari kami. Kami berharap pembahasan ini dapat menambah pemahaman mengenai peran pendidikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan, waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Yang terakhir, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.